Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Waalaikumsalam. kita semua. Salam sejahtera. Nah, ini mau dibilang mendadak ya mendadak, tapi ini PR-nya sebetulnya lempar bolanya itu awalnya dari Mas Wahyono nih. Lalu saya lempar lagi ke mahasiswa S2 saya yang mengambil kuliah perencanaan transportasi ya, perencanaan dan kebijakan transportasi. Kami sebetulnya berdua ini ngajar. Namanya satu lagi Pak Idwan. Pak Idwan lagi di Bali baru bubar workshop katanya ya. Workshop apa itu? FSTPT ya. Tapi saya bilang masuklah 3-5 menit. Pakai HP pun nggak apa biar ngasih intro gitu ya. Cuman kita tunggu aja. Hopefully kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya undang kawan-kawan dari beragam tempat ini sebetulnya, tapi mungkin ada sebagian yang apologize, nggak hadir, tadinya bisa hadir seperti teman-teman di Bappenas, ada Pak Oswar, kemudian, nah ini malah gantinya ada nih Pak Budi Hidayat ya, juga dari Bappenas. Makasih Pak Budi bisa join. Sama-sama, Nah Bapak. mungkin ya, jadi sore ini sambil sebelum maghrib ya, kita mau sharing session ini. Sharing session tentang Kapita Selekta, perencanaan dan kebijakan transportasi. Mereka ini udah anak-anak S2 dan sebagian ada S1 dan S2 yang lain terkait lah mata kuliah nyerempet ya. Kalau yang S1 baru masuk sipil itu namanya pengantar rekayasa transport. Kemudian yang lain ada yang tentang perkeretaapian, ada yang tentang ekonomi transport. Tapi yang membuat policy brief ya untuk latihan kebijakan ini kawan-kawan atau adik-adik di kuliah perencanaan dan kebijakan transportasi yang saya dan Pak Idwan ampu. Jadi kuliah ini sebetulnya mengantar bukan dari SAPPK tapi teman-teman sipil. Nah ini Pak Saud juga gabung ya. Pak Saud dari ITS menyampaikan prinsip-prinsip basic lah. Apa itu perencanaan, apa itu problem solving, apa itu proses perencanaan. Lalu kayaknya namanya planning and policy, jadi semuanya dibahas. Pak Idwan ini ngajarnya nggak berhenti-berhenti satu semester, biasanya gantian separuh-separuh. Dan saya juga nggak ngingetin, lanjut aja. Jadi saya melengkapi ya, dan beberapa hal yang saya lengkapi itu mudah-mudahan memprovok ya adik-adik ya semuanya, terutama tentang masalah-masalah yang sangat kontemporer yang kita hadapi, kontekstual. Dan mereka sering bertanya, Pak Harun ini kok banyak dibangun, kok banyak yang nganggur gitu. Lalu uangnya kok, ya artinya mahasiswa lah, ada yang juga bertanya, kok saya jalan-jalan ke luar negeri rapi-rapi aja kok kita kok semrawut gitu di Indonesia. Jadi anak-anak S1 ini kadang pertanyaan-pertanyaan menggelitik ya, sangat menggelitik dan saya juga kadang susah menjawabnya. Mungkin teman-teman kan ada dari beragam institusi, saya yakin juga nanti bisa memberikan saran. Sebetulnya konteks perencanaan dan kebijakan transportasi ini bakal terus seperti ini kita, artinya tidak ada lintas kebijakan, lintas instansi, mulus bisa berkomunikasi gitu ya. Pak Gede mestinya join juga nih dari Menteri Perhubungan karena dia juga pernah katakan membidangi kebijakan-kebijakan lintas gitu ya di perhubungan sendiri juga sulit untuk berkoordinasi antar direktorat jenderal. Semua direktorat jenderal barangkali punya portofolio masing-masing. Apalagi yang agak abu-abu itu yang ASDP sama laut ya, gitu ya. Udah mulai blurred. Kemudian di Bina Marga tentunya dengan jalan. Nah, ini juga udah beda kementerian. Pak Budi udah paham betul nih, udah malang melintang menutup lubang, kelemahan-kelemahan, kekurangan. Dan terakhir itu komplain tentang pendanaan yang notabene ya dari dulu ya. Tapi yang mau dikejar seperti preservasi jalan udah ulang tahun keberapa ya nggak ada juga yang mimpin. Kemarin Pak Max ya, Antameng saya pikir bagus, tapi belum ada teman-teman yang ngambil topik ini tentang root funding lagi umumnya di
kota, provinsi maupun di Indonesia. Kebijakan ini apakah mau kita tinggalin, apakah kita lupakan aja, apa nanti berubah yang lain, nggak ada yang tahu gitu semuanya. Nah ini teman-teman udah menyiapkan draft ya, bukan draft, artinya progres lah ya, Iqbal ya. Jadi untuk apa namanya ini policy brief tentang roadmap maritim. Ini untuk pemanas saja, tapi saya yakin berjalan waktu mungkin dalam 3-4 minggu akan jadi draftnya. Kita mau serius mengundang para penanggap lah apa-apa yang ditulis atau disiapkan oleh adik-adik ini. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya, adik-adik ini atau teman-teman lah lebih enak manggilnya, jangan adik-adik, untuk menyampaikan rangkumannya aja. Jadi aspek apa yang dilihat, kira-kira problemnya apa, masalahnya apa, lalu rekomendasinya. Untuk nanti sebagai awalan kita ya, untuk bisa diskusi, walaupun nanti kita bisa diskusi konteksnya tetap yang pasti akan sangat lintas disiplin dan lintas isu nih ya. Persoalannya mulai dari yang hard, engineering, sampai yang soft juga dan manajemen. Jadi silakan aja nanti kalau mau urun rembuk dengan experience masing-masing, bagaimana ini selanjutnya katakan praktek perencanaan dan kebijakan. Yang saya agak terakhir terhentak baru-baru ini adalah ketika pergantian gubernur atau PLT di DKI Jakarta. Jadi minggu-minggu depannya udah banyak yang berguguran direksi. Komisaris diganti, terutama yang BUMD. Saya nunggu malah yang Transjakarta, itu kan ada komisarisnya namanya Pak Sudirman Said. Kayaknya Pak Sudirman Said ini bakal undur diri duluan nih sebelum dipecat gitu ya. Sudah Tapi mundurkan kelihatannya diri. belum gitu. Hah? Sudah mundurkan diri. Malah udah mundurkan diri. Waduh, saya terlambat. Tebakan saya berarti benar ya. Karena memang isu teknis ini kok kadang ya memang didahului, disalib oleh isu politik gitu ya. Saya pikir kalau masalah teknis kita nggak bisa kita bahas, lebih dulu duduk, tiba-tiba disalib urusan kapan kita kelarnya rencana-rencana yang sudah pernah kita buat gitu. Pak Jilal udah masuk ya. Terima kasih udah masuk. Bang, Prof. Jadi Selamat siang. ceritanya perencanaan kita ini sudah kurang banyak. Saya pikir sudah terlalu banyak rencana-rencana dari dulu. Dan mau dibuat lagi ya, yang 5 tahun lagi, yang 20 tahun lagi, RPJMN maupun RJPP, salah satu roadmap tentang maritim, tentang apapun lah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menjadi tergelitik itu adalah, kalaupun ini jadi lagi semuanya, termasuk roadmap energi, roadmap apapun lah ya, transisi net zero, whatever you call it, siapa sih yang jadi wasit untuk ngawasin ini semua? Ini pertanyaan yang paling basic, nggak ketemu saya jawabannya, karena kawan-kawan itu udah capek membuat sistem logistik nasional misalnya. Muncul lagi roadmap kelautan. Udah sibuk-sibuk semua dulu buat MP3EI, walaupun masih di-adopt tapi nggak pernah disebut, isinya itu-itu saja, proyek strategis nasional. Jadi saya khawatir, apalagi sekarang banyak dibangun, terutama IKN, apakah IKN ini juga akan berlanjut? Takut-takut nanti berganti pula, walaupun dia sudah ada cantolan undang-undangnya. Jadi hal-hal seperti ini jadi merisaukan bagi kami di kampus gitu, terutama adik-adik ini yang bakal juga ngisi semuanya nantinya, yang muda-muda, terutama di KN ini kan bukan Jilal lagi, bukan saya lagi yang ngisi KN, bukan Pak Raffi ya, bukan Mas Budi juga, ini anak-anak muda yang ngisi nantinya di KN ini. Nah, oke lah, jadi saya pikir tanpa mengulur waktu, ini masih ada yang masuk, kita kasih chief-nya ya, Iqbal gimana ngaturnya, jangan lama-lama. Ini kan masih intermediate lah, nanti berikutnya dengan Pak Wahyono kita bisa lebih detail lagi mungkin dalam beberapa minggu ke depan untuk menggalang penanggap yang lebih, konsepnya lebih lengkap dari kawan-kawan. Silakan. Nah, ini ada yang masuk lagi, nanti aja kita sapa. Silakan Iqbal. Ya, baik Prof. Terima kasih sebelumnya Prof. Izin untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat sore Pak Prof. Harun, Bapak Budi Santoso, Bapak Budi Siswanto, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan yang diampu oleh Prof. Harun dan juga Bapak Idwan, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Transportasi. Pada sore hari ini, memang betul bahwasannya ditugaskan dalam artian membahas beberapa topik masalah utama. Yang pertama yaitu tentang shipping, yang kedua ada port planning, ada juga tentang logistik, ada juga tentang fishing, dan juga deep sea bed mining, dan juga keamanan dan keselamatan di bidang maritim. Tujuan dari diskusi kali ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Prof, yaitu bahwasannya kita dalam membahas topik-topik yang akan kita bahas, khususnya terkait kebijakan dan perencanaan transportasi, memohon untuk saran dan topik yang kami bahas ini agar bisa menjadi evaluasi maupun perbaikan bagi kami dalam menyusun pada 3 hingga 4 minggu ke depan. Sebelumnya, nanti rangkuman ini akan disampaikan dibantu oleh rekan saya, yaitu Mbak Oktaviani. Apa Mbak Oktaviani sudah ada di dalam? Kayaknya udah ya. Sudah ada, oke. Mungkin Sudah, Kak. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Selamat sore, Prof. Harun. Sore Pak Saud. Ya, Selamat baru join. gabung. Ya, Ya, nggak apa-apa. ini udah Oke. kebetulan. Ya, Oke, monitor aja. Siap, siap. Ya, izin saya. Eh, Oke, silakan pada Mbak. Permisi, suara saya masuk nggak ya? Udah, bagus ya. Oh iya. Oh iya, sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena kebetulan saya bawa laptop tapi kameranya ketinggalan di kosan, jadi ini nggak muncul gambarnya. Tadi pinjem laptop temen tapi ini lagi not responding gitu, jadi kembali ke laptop yang lama. Mungkin saya lanjut aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviani Nur Rahmawati, perwakilan dari teman-teman S2 untuk mata kuliah Kapita Selekta Transport Planning dan Policy. Sebelumnya selamat sore untuk Bapak-Bapak sekalian, kemudian Pak Harun yang terhormat, dan teman-teman juga yang saya cintai. Sekarang mungkin terkait dengan overview saja, kemudian yang akan dibahas yaitu terkait dengan roadmap maritim tahun 2045. Mungkin bisa di next dulu. Jadi objektif dari Blue Economy 2045 itu intinya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang dia itu berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan juga mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Di mana dalam Blue Economy ini juga tujuannya untuk memberikan acuan kira-kira bagaimana sih seluruh pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru atau Blue Economy ini sebagai sebuah mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan juga inklusif. Bisa di next. Kemudian untuk topik bahasannya, karena kami di kelas itu dibagi menjadi beberapa topik gitu ya, dan kelompok, dan dirangkum ada 6 topik bahasan. Yang pertama ada analisis kebijakan green shipping di Indonesia, ada port planning, logistik dan rantai pasok, kemudian ada fishing and deep sea bed mining, dan juga ada keamanan dan keselamatan. Bisa di next dulu. Kemudian terkait dengan analisis kebijakan green shipping di Indonesia. Kalau seandainya kita ulas dahulu, green shipping itu kan konsep bidang perkapalan supaya intinya dia tuh dapat berperilaku ramah lingkungan. Jadi apapun yang ada di kelautan. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu sebenarnya kondisi shipping yang ada itu masih terbilang apa ya? Masih ada tidak ramah lah dibilang karena terutama dalam perencanaan ya. Perencanaan terkait dengan bagaimana supaya dia tidak mencemarkan terhadap ekosistem laut, begitu. Bisa di next. Kemudian untuk analisis strength, weakness, opportunities, serta threats, untuk strength-nya sendiri, untuk green shipping sendiri, yang pertama ada ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dia dapat mendukung kelestarian ekosistem laut. Kemudian untuk yang kedua, dia sejalan dengan SDGs dan juga visi dari Blue Economy, terutama dalam mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Kemudian dari sisi weakness-nya, apabila penerapan green shipping ini secara menyeluruh, dalam jangka pendek, tentunya dia akan meningkatkan ongkos angkutan yang lebih mahal. Kemudian yang kedua,
terjadi kelangkaan kapal yang memenuhi seluruh persyaratan kapal green shipping berdasarkan kondisi existing. Kemudian selain dari strength dan juga weakness, ada juga opportunity atau kesempatannya. Di antaranya yaitu isu lingkungan yang mengemuka. Jadi kapal yang menerapkan green shipping itu bisa menerima insentif gitu. Kira-kira green funding-nya seperti apa. Kemudian bisa di next. Nah, untuk threat-nya sendiri ternyata banyak. Di antaranya biaya penggantian kapal untuk memenuhi persyaratan green shipping itu tadi. Kemudian yang kedua ada penggantian desain kapal menjadi streamlining atau mengerucut. Dan yang ketiga ada desain baling-baling, di mana dia diubah supaya dapat berputar lebih ringan sehingga water resistance-nya bisa lebih sedikit dan pemakaian bahan bakarnya juga menjadi lebih rendah. Kemudian yang keempat, inflasi harga barang akibat naiknya biaya angkutan, dan yang kelima, muatan kapal diupayakan lebih green lagi dan terdapat persyaratan khusus kira-kira untuk isi muatannya itu seperti apa. Next. Kemudian alternatif terpilih yang kami pikirkan yaitu diantaranya desain kapalnya menggunakan desain streamlining, dan yang kedua desain komponen kapalnya menggunakan desain baling-baling, dan yang ketiga yaitu penambahan teknologi ramah lingkungan pada kapal itu seperti stern tube air seal type dan juga oily water separator atau OWS, di mana kemudian ini sebenarnya dilakukan adaptasi dari proyek Clean Ships yang sudah diterapkan sebelumnya di Eropa, sehingga harapannya apabila memang bisa diadopsi dan diadaptasi di Indonesia akan lebih baik untuk kemudian harinya, terutama dalam visi Blue Economy itu sendiri. Next. Bahasan yang kedua itu terkait dengan port planning, di mana di sini lebih kepada mendorong perbaikan kuantitas dan juga kualitas pelabuhan. Untuk isunya ada tingkat okupansi dan biaya pelabuhan, yang kedua ada penguatan public-private partnership, dan yang ketiga ada sustainable port, dan yang keempat ada sistem DITLALA atau in a port net. Next. Kemudian ini terkait dengan logistik dan juga rantai pasok. Nah, untuk logistik dan juga rantai pasok itu sendiri, di sini ada objektif yang telah kami tinjau. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan sistem logistik maritim Indonesia melalui Blue Economy itu sendiri. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa performance index yang indikator yang sudah kami tentukan, di mana kalau untuk PI do nothing-nya kami mengikuti dari RPJMN tahun 2020 hingga 2024, di mana untuk nilainya itu 3,5 untuk prediksi tahun 2024 untuk nilai LPI atau Logistic Performance Index. Kemudian untuk LPI goals-nya, kami berharap bahwa target existing bisa mencapai 3,55, begitu. Bisa di next. Nah, ini untuk estimasi atau prediksi yang telah kami buat, di mana dia itu dihitung dari selisih tahun dan selisih nilai LPI dari data sebelumnya untuk setiap data. Kemudian nanti digunakan trendline supaya dia antara tahun 2022 dan 2024-nya. Dan kemudian didapat kesimpulan bahwasanya untuk LPI goals-nya untuk sistem logistik dan juga rantai pasok yaitu 3,55 dari 5. Bisa di next. Kemudian ini untuk pohon masalah yang telah kami uraikan, yaitu untuk tinjauannya, yaitu LPI Indonesia mencapai 3,55 pada tahun 2024 dan dibagi ke dalam 2 parameter atau 2 bagian, yaitu di mana ada areas for policy regulations dan yang kedua ada service delivery performance outcomes. Di mana untuk areas for policy regulation dibagi 3 jadi 3, yaitu custom clearance atau yang bisa disebut bea cukai, kemudian ada infrastructure, dan ada international shipments. Dan untuk service delivery-nya dibagi menjadi logistics, quality, and competence, ada tracking and tracing, dan yang terakhir ada timeliness. Bisa di next. Kemudian untuk menyusun si penjabaran itu tadi, ada beberapa hal yang kami gunakan, diantaranya yaitu bobot, terkait dengan bobot instrumen yang digunakan, yaitu dikarenakan logistics, quality, and competence ini memiliki bobot yang paling tinggi di antara yang lainnya, maka dia dipilih untuk diuraikan begitu. Bisa next. Nah, ini kurang lebih semoga terlihat tulisannya. Untuk yang warna hijau itu merupakan instrumen atau yang bisa kami intervensi, dan yang warna merah adalah constraint-nya. Kurang lebih untuk yang custom brokers itu ada 3,
Kemudian ada quality of service juga bisa dijabarkan seperti yang ada pada slide. Mungkin sekilas saja seperti itu. Bisa di next. Nah, ini untuk rangkumannya, yaitu untuk instrumen kebijakan diantaranya ada proses, alur operasinya, kemudian ada kesediaan informasi status layanannya seperti apa, kemudian ada durasi pelayanan, ada kesehatan pangan, hewan, dan juga tanaman, terutama untuk yang melalui sistem logistik, seperti yang ada ekspor, impor, seperti itu. Kemudian ada prasarana, waktu pelayanan, kapasitas dan jumlah armada yang tersedia, dan yang terakhir yaitu rute dari pelayanan. Untuk variabilitas kebijakannya sendiri, itu nanti akan diturunkan dari poin A1, yaitu proses instrumen kebijakan. Dan untuk alternatifnya nanti akan diturunkan dari berbagai kombinasi variabilitas kebijakan, yaitu dari proses itu sendiri. Bisa di next. Nah, ini untuk yang selanjutnya, yaitu terkait dengan fishing and deep seabed mining, di mana kita tahu bahwasanya Laut Indonesia itu 2/3 ya dari luas wilayahnya, sehingga sumber daya alamnya memang banyak, termasuk yang terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Bisa di next. Nah, kemudian untuk isu yang diangkat, terutama dalam bidang perikanan, itu ada produktivitas armadanya, ada daya saingnya, dan juga ada illegal, unreported, dan juga unregulated. Kemudian isu yang diangkat untuk deep seabed mining-nya, ada ketersediaan mineral lautannya, ada sejarah eksplorasi dan eksploitasi, serta yang ketiga ada potensi dari sumber daya laut itu sendiri. Bisa di next. Nah, ini untuk rangkuman pohon masalahnya, atau bisa dikatakan penjabarannya mungkin ya. Jadi untuk produksi perikanan itu diturunkan untuk pengambilan, pengangkutan, dan juga pengolahan, dan akan diturunkan kepada teknologi, kelembagaan, SDM, dan hukum. Dari keseluruhan itu, yang warna biru itu adalah instrumen kebijakan atau sesuatu yang bisa kami intervensi, terutama dari alat, pemerintah, swasta, kelembagaan, SDM, nasional, dan internasional itu sendiri. Bisa di next. Kemudian yang terakhir yaitu ada keamanan dan juga keselamatan, di mana di sini keamanan dan keselamatan sebenarnya mencakup seluruh topik bahasan yang kami yang tadi sudah dipaparkan. Jadi untuk keamanan maritim sendiri sebenarnya isu yang diangkat itu terutama dalam ancaman maritim dan ancaman di wilayah pelabuhan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan visi dari Blue Economy itu sendiri. Di mana untuk visinya sendiri kita bertujuan untuk menentukan objektif kira-kira perencanaan kebijakan terkait kinerjanya itu seperti apa, supaya Blue Economy ini bisa dimaksimalkan di Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis implementasi kebijakannya seperti apa, dan yang terakhir nantinya untuk menentukan kebijakannya terkait kinerjanya itu untuk mencapai objektif dari masing-masing topik yang akan dibahas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kak Iqbal. Terima kasih, Mbak Oktaviani. Sekian mungkin yang kami sampaikan terkait rangkuman 5 topik bahasan. Mungkin sekalian untuk diingatkan kembali bahwasanya tadi ada 5 topik bahasan ya Pak. Yang pertama shipping, ada juga port planning, logistik, fishing, deep seabed mining, dan juga terkait safety, dan juga terkait secure, keamanan dan keselamatan maritim. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk tahap selanjutnya. Baik. Terima kasih Mbak Oktaviani, kemudian juga Iqbal dan teman-teman dalam grup ya lainnya yang menyiapkan konsep, walaupun konsep ini tentunya ada referensinya ya. Kalian belum sempat sampaikan, sebetulnya sebagian besar adalah rangkuman ya, pertemuan 2 hari ya, ISPEC ya, sama diskusi-diskusi yang bertebaran yang sering dilakukan oleh Pak Saud ya, oleh teman-teman di mana di Asosiasi Pelabuhan, kemudian juga di Menko Marves, bahkan juga saya yakin juga dari bahan-bahan dari Kementerian Perhubungan. Dan sore ini kelihatan juga banyak teman-teman dari Kementerian Perhubungan ya, dari Badan Kebijakan Transportasi, walaupun Pak Gede katanya lagi ada paralel, tapi dia invite teman-temannya untuk nanti boleh memberi tanggapan. Saya pertama sekali ini ingin menyampaikan dulu
tawaran ya tentunya. Saya lihat ada wajah-wajah laut yang sering mantai gitu, yang sering mantai. Tapi konteksnya pasti sama mau dilihat moda manapun. Yang paling ekstrim kan kasus di Tanjung Priok dan paling dekat dan geser-geser dikit Patimban. Mau kita apain kan gitu. Termasuk juga ke arah barat ke Banten kan gitu. Potensi yang nggak pernah habis atau mau kita bilang enough is enough. Tentunya ada Batam. Sementara juga Pelindo udah menyatu merger. Jadi banyak hal-hal yang sebutlah perlu kita eksplor. Saya pertama sekali ingin mengundang tentunya Pak Wahyono nih yang kebetulan mesti yang paling senior ya. Angkatan Pak Lino nih Pak Wahyono ya kalau nggak salah ya. Yang juga udah menekuni sejak lahir kali ya urusan pelabuhan, udah marang melintang di BUMN termasuk sekarang di konsultan ya, dan sekarang sebagai Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia. Bersama dengan sekretaris umumnya nih ada Mas Dur. Kalau sama Mas Dur nih saya harus gini nih, bahaya nih ya, Budi Hidayat senior. Monggo Mas Wahyono, ini tadi teman-teman adik-adik udah menyampaikan buah pikir ahead sedikit ya, walaupun nanti perlu disempurnain, kita waktunya juga kira-kira apa saran Pak Wahyono atau juga barangkali di luar konteks yang disampaikan ada yang mau disampaikan. Pak Wahyono. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Arun ya. Jadi saya sangat gembira ya. Rupanya Pak Arun ini sudah mengkoordinir anak muda untuk berkreasi lah gitu kan. Memang kemarin kan tanggal 21-22 September itu saya menyelenggarakan ISPEC ya, port shipping logistik ya di Hotel Grand Mercure. Nah itu sebagian besar pembicara itu adalah ketua asosiasi ya, ketua umumnya bahkan malah dari ALI, ALFI, kemudian dari INAMPA, dari INSA ya, dan sebagainya. Kemudian dari Pelindo juga ada, dari Kementerian juga ada, dari Marves, dari Hubungan juga lengkap lah semua. Nah, bahan-bahan yang dari hasil ISPEC itu, Pak Harun itu, saya yakin Pak Harun sudah punya juga ya, itu sangat lengkap sebetulnya. Nah, itu bisa diekspor oleh teman-teman S2 yang transportasi ini, itu bisa dimanfaatkan. Saya sendiri sebetulnya kan sudah mungkin terlalu senior ya, di sini udah umur udah 70 ya, angkatannya Lino, Pak Jarwo juga. Nah ini mestinya yang mudah-mudahan lah ya bisa melanjutkan ini semua hal-hal yang ada. Nah cuma saya tadi ada tambahan ya, mungkin di keselamatan dan keamanan tadi itu bila perlu ya itu ditambahkan dengan isu-isu yang sensitif tadi. Sebetulnya di sini ada orang-orang Kementerian Perhubungan kebetulan yang ada hubungannya dengan undang-undang pelayaran itu, yang masalah inisiasi pembentukan Indonesia Sea Coast Guard. Waktu itu disampaikan juga oleh Pak Surya Wiranto dari TNI AL ya, Marsikal bintang 2 itu tentang hal tersebut. Nah ini juga mungkin perlu diperdalam karena di sini yang saya lihat barusan apakah belum tahu atau sudah tahu tapi nggak dimasukkan, nah saya nggak tahu. Nah hal-hal yang seperti itu saya kira ada baiknya ditambahkan di isu tersebut. Pertama itu karena hal tersebut penting ya, karena ini untuk kejelasan atau tidak uncertainty tapi certainty dari bisnis di laut gitu loh. Saya kira tambahan saya itu ya, saya karena bukan ahli benar sebenarnya, banyak yang lebih ahli. Cuma mengapresiasi atas adanya pertemuan ini. Terima kasih Pak Harun. Sementara itu dulu. Mungkin Pak Sekjen bisa menambahkan nanti. Sekjen. Monggo Mas Dur sebelum Pak Saud. Monggo Mas Dur langsung. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan sharing saja berangkat dari pengalaman saja ya. Karena saya praktisi sejak lulus dari ITB tahun 83. Kemudian 8 tahun bergabung dengan Pelindo, kemudian saya memutuskan untuk bekerja sendiri sebagai konsultan. Ya. Dan sekarang saya sebagai individual konsultan Pak Harun, itu sebetulnya kata halus dari pengangguran itu, ya, individual konsultan.
Nah, kemudian saya memang membantu Pak Wahyono sebagai Sekretaris Jenderal di Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia. Tentu saya terkait yang akan saya beri pendapat tentang port planning, ya. Tentu ini menjadi bagian yang penting karena pelabuhan juga berkembang, ya. Nah, sebaiknya nanti ada dua pendekatannya, pendekatan dari sisi akademiknya, perkembangan keilmuan tentang kepelabuhanan itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana aplikasinya, tentu prakteknya. Nah, ini yang dua sisi ini yang harus dieksplor tentu, karena kita tahu pelabuhan sendiri ini berkembang, berevolusi. Kalau tahun 60-an pelabuhan itu orang hanya bicara itu tempat bongkar muat. 20 tahun kemudian orang mengkaitkan pelabuhan itu menjadi bagian dari industri. Kemudian di awal tahun 2020-an itu sudah mengkaitkan pelabuhan menjadi bagian dari logistik. Nah, 10 tahun terakhir ini pelabuhan juga berevolusi karena mengadopsi perkembangan teknologi IT yang mungkin banyak yang pernah bilang ada smart port 4.0, di mana urusan bisnis proses pelabuhan itu sudah mengadaptasi perkembangan teknologi, Internet of Things. Nah, itu adalah perkembangan tentu dari dalam hal port planning pun juga harus mengikuti perkembangan evolusi dari pelabuhan tersebut. Nah, kemudian dari sisi mengaplikasikannya, aplikasinya, kita bisa lihatlah pada saat port planning ini diaplikasikan dalam perencanaan pelabuhan di Indonesia, kita bisa lihatlah studi-studi perencanaan pelabuhan. Nah, kita kemudian studi-studi itu mengacu kepada pedoman petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ya, misalnya, kalau menyusun rencana induk pelabuhan, ada petunjuk teknis penyusunan rencana induk pelabuhan yang diterbitkan oleh Perla itu 8 tahun yang lalu, 2014. Ya, tentu ini menjadi tantangan yang menarik. Ya, rekan-rekan akademik itu bisa memberi masukan tentang petunjuk teknis ini. Ya. Kemudian juga beberapa aspek port planning pada waktu perencanaan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan sebagainya. Itu juga ada petunjuk teknisnya. Perhubungan Laut menerbitkan petunjuk teknisnya tahun 2018. Kemudian bagaimana menyusun studi kelayakan. Perhubungan Laut juga menetapkan pedoman teknisnya tahun 2019. Nah, ini di sisi aplikasinya tentu harus juga diberi masukan nanti kepada rekan-rekan di kementerian tentang adanya perkembangan dari sisi keilmuan itu sendiri dan bagaimana aplikasinya. Saya hanya memberi pendapat bahwa memang sudah saatnya kita melihat port planning tadi sebagai bagian dalam penyiapan perencanaan transportasi ke depan dari dua pendekatan tentu, dari perkembangan keilmuan itu sendiri, kemudian kita harus mencermati bagaimana sih aplikasinya di kita ini. Mungkin itu tambahan saya, Pak Prof. Harun. Ya. Terima kasih Mas Bud. Mas Dur, ini banyak yang masuk juga. Setelah itu, saya pikir kita perlu sapa juga. Ini ada teman-teman dari Bapeda juga, Bapeda Bandung, ada Bapeda Provinsi juga masuk ini ya. Selain teman-teman dari BKT, Badan Kebijakan Transportasi. Ini ada Pak Saud ya, teman kita, akademisian dari ITS. Barangkali kita beri kesempatan ya. Nanti bisa lanjut ke yang lain tentu Mas Budi, Mas Jilal, Pak Arnold, ataupun siapa aja yang mau raise hand, silakan raise hand. Kita berangkat dari maritime memang, tapi saya pikir persoalannya mirip-mirip lah. Begitu ada pengembangan satu prasarana, ada persoalan tata ruang kan, ada konflik antara daerah, apalagi di Jakarta, di daerah tentunya antar Pemda gitu ya. Karena benefit and loss ini kan ada yang menikmati, ada yang mengalami ya, tidak fair gitu. Tentu ini yang ingin juga kita bahas dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, bagaimana
fairness ini bisa terus kita perbaiki. Baik, Pak Saud. Baik, Prof. Harun. Silakan Pak Saud. Ya. Baik, terima kasih Prof. Harun kesempatannya. Ya. Terima kasih atas mahasiswa S2 yang sudah bereksplorasi, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua, Swastiastu. Saya mungkin berkontribusi begini, agak sedikit unek-unek lah. Ya, ya. Berpikir dulu dari awal, ada sebuah buku bagus, nanti para mahasiswa baca. Itu bukunya Maritime Governance and Making Decisions. Itu decision making process. Itu tahun 2013, Michael Rowe. Beliau sudah almarhum. Beliau mengkritik seperti ini atau pandangan seperti ini. Maritime policy itu dibuat itu harus sesuai dengan kondisi fit bisnisnya atau praktisnya, operasinya gitu. Dan beliau memetakan ada banyak kebijakan maritim itu tidak sesuai, baik definisi, nanti saya akan sampaikan definisi maupun perolehan, peruntukan maupun aplikasinya. Banyak, dia mengatakan bahwa katanya antara langit dan bumi gitu. Saya ketawa juga membaca itu, dan nanti coba dibaca. Coba kita lihat di Indonesia bagaimana, kayaknya mirip. Coba, tadi mahasiswa mengatakan, kita membedakan antara marine dan maritime aja kita nggak beres. Marine sama maritime itu lain. Marine itu banyak di tempatnya Pak Menteri 1, KKP. Maritim itu arahnya ke Pak Menteri BKS. Tapi dalam kebijakan kita seharusnya bersama kan gitu. Coba kita lihat pelabuhan kita. Pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum tidak bersama-sama loh. Coba kita lihat mau melakukan pengerukan. Itu ada KKP, itu ada perhubungan, dan sebagainya. Tadi dalam konteks perdagangan, dalam konteks tadi perencanaan tadi Pak Budiono, selamat sore Pak Bud, dan juga Pak Wayono, guru-guru saya ini, itu juga tidak sesuai gitu. Kita ada undang-undang transportasi atau undang-undang pelayaran 17, ada undang-undang kelautan, ada undang keamanan, ada undang-undang macam-macam undang-undang yang kalau diturunkan di dalam kegiatan maritim atau marine itu sangat-sangat sekat-sekatnya banyak. Akhirnya faktanya di lapangan itu yang disampaikan oleh Prof. Harun tadi, banyak fairness, banyak uncertainty, banyak ketidakjelasan. Kalau dalam buku tadi, dalam paper atau teorinya Prof. Michael Rowe, ya kalau boleh kita mix atau kita mau terpadu. Jadi mau kita apakan? Jepang mengambil mazhab menggabungkan, dia sebut dengan water transport atau dia sebut itu marine. Di dalam komponen lingkungan marine itu termasuk di dalam maritim. Jadi ngurusin maritim termasuk ngurusin kelautan kita, dua menterinya. Jadi menurut saya itu dulu yang harus diselesaikan di Indonesia itu. Apakah kita masih tetap harus bermasa pada dua area yang berbeda tadi, atau kita menggabungkan? Tadi yang disampaikan Mbak Anggreni tadi itu kan bingung Mbak. Mbak tadi bicara ekonomi biru, itu bicara apa? Banyak kan kelautan, bicara tentang perdagangan, logistik. Siapa sekarang ngurusin perdagangan logistik Indonesia? Kemendak, Kemen Perindustrian, tidak jelas juga itu. Dan padahal itu kalau kebanyakan kita lewat laut kan gitu. Dan tidak harus maritime, tidak harus mungkin maritime transport atau seaborne freight. Nah, saya kira persoalan mendasar yang menarik kita sore ini kita berdiskusi, ada sebuah kebutuhan. Nantilah mbak-mbak dan mas-mas adik-adik kita inilah yang nanti menyatukan itu semua. Kalau sekarang saya kira agak sulit. Dan itu saya kira ketiknya Rowe, tidak hanya di Inggris, di UK, atau di continental based law, tapi juga di seluruh dunia yang masih gamang terhadap dua hal ini. Dan pada prakteknya yang nggak bisa jalan, misalnya kalau kita lihat dari keselamatan keamanan, itu orang KKP sama orang perhubungan masih ada sekat-sekat kalau kita lihat di Indonesia. Apalagi di IMO itu, FAO sama IMO masih ada sekat-sekat. Jadi menurut saya itu dulu yang harus kita selesaikan, Prof. Harun, yang mungkin yang perlu kita coba diskusi untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih, Prof. Harun. Ya, istilah saya ini kemacetan institusi. Dan ini jangka panjang sifatnya memang, karena ini menyangkut demokratisasi. Kita udah 98 salaman antara Kamdesu dengan Pak Harto ingin mereformasi semuanya ya, baik hukum maupun reformasi birokrasi dengan perjalanannya kita ngerti sampai sekarang.
Pak Saud, kalau boleh nanti ditulis di chat itu nama buku dan nama penulisnya biar nggak lupa nih Iya, Prof. teman-teman Iya. kita sekedar referensi aja. Oke. Baik, harus dari Bappenas nih berikutnya nih ya. Walaupun Pak Budi mungkin nggak ngikutin betul laut, tapi boleh dong cerita yang darat juga, Pak. Karena ternyata memang di Jepang, seperti yang dibilang Pak Saud tadi, Mas Budi, saya manggilnya Buhit ini, Mas Budi Hidayat. Itu waktu saya naik kereta api di Jepang, itu tiketnya bisa gabung dengan ASDP, Mas Dur. Naik kereta api, waktu mau nyebrang ke pulau kecil lainnya itu digabung dengan ASDP. Jadi nggak ada sekat-sekat itu. Jadi satu kesatuan antara kereta api dengan ASDP. Monggo, Mas Budi. Terima kasih, Prof. Harun. Ya. Ini senang sekali nih. Tiba-tiba kemarin Ya. saya buka, loh, kok Japri dari Profesor Harun nih. Wah, kalau sudah Japri terpaksa saya harus ngikutin. Monggo. Saya mulai mungkin dari tadi kita bicara perencanaan, tapi Iya, kita iya, lupa iya. dengan apa definisinya. Mungkin definisi perencanaan itu banyak ya. Saya Iya. coba melihat dari sisi perencanaan berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, perencanaan adalah suatu proses untuk memenuhi tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya yang tersedia belum diomongin, tapi tindakan masa depan dan urutan pilihan tadi sudah disebutkan oleh Prof. Hurning, kemudian Pak Mas Budiono Dulrahman, dan beberapa lagi tadi ya Mas Wahyono ya, Dimarso. Nah, itu semuanya sudah disebutkan. Nah, memang persoalan utama kita tadi sudah juga disebutkan oleh Mas apa ya, ada akademik dan aplikasinya. Di sini persoalannya. Jadi di kita ini antara kajian dengan kebijakannya sendiri itu nggak nyambung. Seringkali nggak nyambung. Nah, tapi di dunia ini pun kebanyakan juga nggak nyambung. Hanya bedanya kalau di kita nggak nyambungnya itu mungkin segini, 10 cm. Kalau di tempatnya Prof. Harun ini dulu sekolah itu mungkin hanya 1 cm. Nah, inilah yang kita mungkin budaya akademik dengan policy ini belum ada. Nah, inilah yang mungkin harus juga dipikirkan. Ini yang basic sekali menurut saya yang kita belum lihat. Dibikin undang-undang, misalnya mau dibikin odol, ternyata ada penentangan dari perindustrian. Alasannya macam-macam. Belum lagi undang-undang yang contohnya yang sekarang ini ya di IKN. Nah, itu ada beberapa pelabuhan sementara. Nah, di beberapa pelabuhan sementara ini karena berdasarkan Permenhub dia hanya boleh 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. Artinya apa? Itu harus diajukan lagi. Nah, pengajuan ini kan butuh waktu. Ini pula kenapa misalnya untuk khusus ini misalnya dibikin boleh 5 tahun misalnya. Tapi ternyata tidak mudah, tidak semudah itu. Nanti mungkin Pak Gede bisa menjelaskan lebih jauh ya. Tapi ini fakta di lapangan itu. Nah, inilah yang saya katakan ada beberapa permasalahan. Kemudian kita belum lihat itu. Sampai sekarang dari tadi bicaranya memang pelabuhan-pelabuhan besar. Tadi juga pelabuhan perikanan. Betul Pak Saud. Di Ambon itu sampai sekarang masih masalah terus mau menggabungkan antara perikanan dengan pelabuhan itu tuh menjadi satu sampai sekarang kok susah sekali. Jadi KKP sendiri. Sehingga muncul mungkin Mas Budiono Dulrahman bisa menjawab. Siapa sih pemilik pelabuhan itu sebenarnya? Apakah Pelindo, apakah Bakamla, apakah KKP, apakah Airut? Yang mana ini sebenarnya? Jadi ini juga harus disatukan ini. Nah, ini persoalan. Kita bangun pelabuhan besar misalnya di tempatnya Prof. Harun itu. Kuala Tanjung. Di Kuala Tanjung, sampai coba lihat sekarang bagaimana kondisinya. Saya datang 3 kali ke sana ya masih begitu lagi. Padahal ada orang dalam, ada satu hal kecil yang dia bilang pasti bikin laris, jual aja air. Tapi ternyata perizinan airnya itu nggak gampang. Airnya itu ngambil dari Kabupaten Batubara, ada itu sumbernya. Padahal itu kalau dijual, kalau Singapura $18 per kubik,
ambil kita $12, selesai semua pada mampir. Itu baru hal kecil satu tuh. Nah, ini juga hal-hal kecil yang sebenarnya di luar pemikiran, hanya kontainer. Enggak, hal yang kecil ini aja itu yang terlepas dari pemikiran-pemikiran itu. Jadi kalau bicara transportasi secara keseluruhan, memang inilah yang permasalahannya. Tadi bicara logistik juga. Logistik di pelabuhan itu sebenarnya logistik kita berdasarkan RPJM itu 20% dari PDB. Tapi yang terbanyak di mana? Ternyata di darat. 40% itu aja yang di laut yang penyebabnya. Jadi daratnya juga harus dibenerin ini. Iya kan, jadi ini hal-hal kecil yang mungkin bukan kecil ya, hal-hal besar yang mungkin sudah harus dipertimbangkan lagi. Gimana sih sebenarnya? Apalagi tadi Mas Budiono Abdurrahman udah bilang penggunaan terakhirnya IT. Apakah kita nggak bisa menggunakan kajian yang saat ini istilahnya apa, Pak Prof. Harun, big data misalnya, atau satelit. Jadi udah ketahuan berapa jam dia masuk, berapa jam dia. Nah, mestinya itu bisa digunakan itu sehingga bisa lebih jauh, lebih cepat. Saya nggak tahu apakah sudah digunakan, tapi setahu saya belum. Kalau ini bisa digunakan, makin cepat, makin baik lagi gitu. Nah, ini hal-hal kecil. Makanya, mohon maaf Prof. Harun, kalau saya bicara dalam kerangka makro sesuai dengan kapasitas saya yang melihatnya makro. Kalau yang teknis-teknisnya saya kira bapak-bapak ini, Pak Saud, Pak Mas Dul Rahman ini jago-jagonya udah. Kalau soal desain-desain pelabuhannya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Terus saya juga nggak tahu berapa sih sebenarnya pembangunan pelabuhan itu. Ada yang bilang Patimban dengan Priok itu terlalu berdekatan. Ada yang bilang Patimban dengan yang di Serang itu terlalu berdekatan. Sebenarnya berapa? Indikasinya ada nggak? Atau mungkin nggak perlu ada gitu. Seperti di Belanda apa Jerman ya? Belanda. Kalau nggak salah itu. Jadi orang kompetisi itu sudah di pelabuhan itu sendiri, tinggal perusahaannya yang beda. Bisa kelihatan, oh pelabuhan di sana, dia berapa ngasih tarif, saya di sini ngasih tarif segini deh. Udah, itu bisa gitu loh. Jadi apakah kriteria berdekatan itu masih berlaku? Masih ada. Dan ini juga suatu hal-hal yang mungkin secara makro nanti mesti dilihat lebih besar. Jadi saya pikir di sini kalau sudah menuju ke logistik, pembenahannya makin hari makin menyeluruh, bukan hanya 1, 2, 3. Plus masalah pelayaran rakyat, Pak Harun. Coba dilihat ya, orang nggak ada yang membicarakan pelayaran rakyat ini. Nggak tahu saya, Mas Budiono Abdurrahman. Saya coba meneliti, saya masuk ke sana, saya lihat ke sana, saya pengen ikut, sayangnya nggak boleh, harus ada izin dari pelabuhan kan, dari perhubungan. Karena teman kita yang dari Unhas itu pernah ikut ditangkap di tengah laut. Pak Profesor Yamin Cinta. Ya. Jadi saya pernah mau ikut itu. Jadi saya ingin tahu. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa ternyata mereka desainnya itu sudah keluar dari desain yang di ini kan 600 DWT kalau nggak salah ya. Gross ton, sorry, DWT. Dan itu melewati, mestinya kan cuma 300-an apa kalau nggak salah. Tapi kalau 300 nanti nggak bisa muat barang, malah nggak laku gitu. Sementara kalau nggak ada asuransi karena tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh BKI. Nah ini juga gitu loh. Apakah pernah nih dilihat ini semuanya? Aturannya ada, tapi tetap dilanggar aja gitu. Dan tidak apa-apa. Nah ini jawaban tidak apa-apa ini. Nah saya kira nanti mungkin penelitian lebih lanjut kalau bisa ada yang melihat itu pelayanan rakyat sama tadi yang Pak Saud bilang itu KKP. Bagaimana kira-kira penyatuannya ini? Saya kira demikian dulu, Prof. Harun. Terima kasih. Terima kasih, Mas Budi. Jadi governance lah ya. Intinya governance kita masih porak-poranda, tidak ada wasit yang immune dan independen, yang lebih kuat mencoba menyalip lebih cepat. Akibatnya harga jadi tinggi. Tapi kembali kita punya cita-cita kan, ada namanya poros maritime, ada namanya tol laut. Kira-kira 9 atau 8 tahun yang lalu dan Pak Jokowi sendiri bilang tol laut kita gagal kan gitu. Memang banyak masalahnya, bukan masalah angkutan saja, masalah trade dan pasarnya belum begitu berkembang. Poros maritim, apalagi ini tantangan yang berat untuk menyaingi Singapura, mau mengkonsolidasi angkutan, hitung-hitungan juga ya nggak gampang gitu. Mungkin ini juga ada angkanya, kalau ditumpuk semua juga sebetulnya belum bisa kita. Kecuali ya ada di bagian barat ya. Kalau di bagian timur kan kosong. Sabang juga di paling pojok itu kurang apa potensialnya di Sabang ya.
bahkan juga sudah menjadi otorita dan pelabuhan trade bebas ya, free trade area. Baik, silakan aja raise hand. Barangkali ini ada Pak Paulus juga nih, yang udah lama juga mengamati. Pak Paulus nih lama di Litbang Perhubungan, sekarang juga yakin menggeluti dan mengamati terus Pak Paulus Raga ya. Silakan aja raise hand. Jadi kembali kalau konteks perencanaan dan kebijakan yang kita mengerti, kalau perencanaan itu kan sifatnya menyiapkan dokumen-dokumen lah dengan beragam instrumennya, melihat bisa jangka menengah, jangka panjang. Tadi memaksimalkan sumber daya yang ada, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan visi ya, baik menengah maupun panjang. Nah, tapi kalau bicara problem solving, ya itu memang lain lagi. Harus ada loop, pasti ada masalah baru gitu ya. Akhirnya memang dalam konteks perencanaan, orang boleh menanyakan apakah perencanaan atau making ya, decision making ini sesuatu yang rasional, sesuatu yang irasional, apakah malah sesuatu yang arasional gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang dipercaya oleh banyak orang adalah bagaimana kita bisa meningkatkan improvement secara incremental ya. Barangkali itu yang disepakati, incremental planning namanya. Nah, itu barangkali semangat kita ingin continue ini hasil-hasil dokumen kebijakan, program yang sudah, proyek yang sudah berjalan. Kita nggak ingin ada peralihan politik, ada peralihan kepemimpinan, gitu ya. Akhirnya ada goyangan ya, goncangan, malah sebagian barangkali seolah-olah tidak nyambung, gitu, tidak dilanjutkan. Nah, ini yang penting sebetulnya, continuity planning ini. Seperti apa bisa kita pastikan, jangan sampai ada, katakan tadi, discontinuity. Kita mengerti di awal Pak Jokowi juga, mungkin terjadi itu discontinuity. Salah satu adalah masalah, misalnya, jembatan Selat Sunda, kan gitu. Besok pagi udah, padahal itu sebagai keputusan Perpres sudah ada. Nah, sekarang juga saya yakin semuanya akan ya berharap jangan sampai seperti IKN tiba-tiba nanti discontinue. Tapi siapa yang bisa jamin gitu? Termasuk juga proyek-proyek yang selama ini sudah ditekuni oleh penunjukan BUMN ini sebetulnya masih perlu didandanin terus karena masih negatif cash flow ya untuk beberapa saat lagi. Jadi ini memang menjadi tantangan gimana nih kontinuitas pembangunan ini secara kebijakan bisa menerus sampai 2045. Seharusnya setiap presiden, sebut berapa ada presiden, mestinya ya mengerjakan bidangnya, namun juga jangan diberikan diskresi yang terlalu katakan bebas untuk di luar track daripada rencana ini. Nah, ini juga belum ada bagaimana menjaga pagarnya. Pak Budi, Sis ya, udah raise hand. Monggo Mas. Mungkin sekalian diperkenalkan aja. Ya, terima kasih Pak Braun. Cepat aja ya. Semua audiens. Saya juga nggak tahu tiba-tiba diajak diskusi. Baik Pak, jadi kebetulan riset saya itu di S3 itu tentang pelabuhan Priuk Pak, dalam konteks logistik. Jadi mungkin saya bicara dulu tentang tol laut ya Pak. Kalau kita bicara tol laut dalam konteks wilayah pengembangan, memang tidak akan jalan dengan catatan kalau industri-industri dari node ke node-nya tidak dibangun. Artinya harus ada perencanaan planning tata ruang yang masif dari hulu ke hilir, dari ujung selatan ke ujung utara. Jadi lalu lintas kapalnya itu balennya itu ada isi. Jadi misalnya di Cirebon, ada di Semarang, terus dibangun sampai Papua. Nah, ini yang belum dibangun. Kalau membangun maritim ya adalah membangun tentang wilayahnya, konteks wilayahnya. Itu satu hal, Pak. Yang kedua tentang logistik, Pak. Jadi logistik kita itu tidak cukup daya saingnya rendah sekali dengan negara-negara lain karena itu dibebani cost transport 30% dari PDB. Kenapa itu tidak tinggi? Karena tidak terbangunnya sistem keterhubungan atau interkoneksi apa yang disebut dengan multimoda, karena di pelabuhan itu kan multimoda, Pak. Nah, ini tidak, bayangin selaku pengusaha itu door to door melakukan izin di beberapa titik yang waktu terbuang, akhirnya menyangkut tentang dwelling time kita sangat tinggi. Itu dua hal persoalan di Priuk, Pak. Nah, yang ketiga, dari sisi ada kemandegan, kemacetan, Prof. Harun bilang itu regulasi.
di mana kelembagaannya itu belum dibentuk, Pak, tentang adanya multimoda transport. Yang ada itu adalah multimoda MTO, tapi bungkusan regulasinya itu dalam bentuk BUAM, Pak, Badan Usaha Angkutan Multimoda, yang memberatkan pengusaha-pengusaha logistik lokal. Jadi justru dia di regulasi itu mensyaratkan bahwa pengusaha-pengusaha logistik itu harus memberi izin dan biayanya itu besar, hampir 20-30 miliar itu. Jadi ini memberatkan. Ya. Sementara pelaku-pelaku logistik kayak Alfi itu sudah menjalankan multimodanya gitu, Pak. Nah, jadi ini sangat memberatkan sekali dari sisi daya saing logistik kita, Pak. Jadi itu ya di samping banyak ada custom, ada infrastruktur, ada SDM, ada IT. Itu kan belum terpadu ya. Jadi mungkin ke depan perlu ada kelembagaan yang lintas kementerian multimoda, karena Priuk itu kan ininya domainnya itu ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, ada dan sebagainya itu, maka harus ada semacam kelembagaan di atas menteri, yaitu Menko Multimoda secara kelembagaannya. Seperti yang saya sarankan pada disertasi saya itu adalah harus ada kelembagaan lembaga multimoda dan membentuk undang-undang tentang logistik. Jadi logistik council di istilahnya itu. Jadi berdasarkan best practice dengan dari Eropa. Nah, jadi itu Pak, jadi poin saya. Jadi ini banyak PR yang harus dibenahi, terutama tentang kelembagaan transportasi multimoda, agar barang kita bersaing. Bayangin jeruk dari Ciwidey itu lebih mahal dari Cina, Pak, karena menyangkut transportasi. Itu poinnya dari satu sisi aja, Pak. Jadi itu aja, mangga nanti kita diskusi. Terima kasih, Prof. Harun, poinnya. Makasih Mas Budi. Jadi Dewan Logistik Nasional itu udah ada di Perpres, cuma nggak pernah dibentuk. Kemudian Otorita Pelabuhan juga sudah ada berdiri, memang tidak bergigi gitu. Jadi lembaga ini sebetulnya juga sudah ada dibuat beberapa ya, cuman follow up untuk membuat dia powerful itu kurang didukung. Kalau menurut saya nanti kita bisa bicara yang belum ada memang. Kalau saya lihat yang belum ada tuh malah di kereta api nggak ada. Yang lain itu udah punya kuasi wasit lah ya, Otorita Pelabuhan, pengatur jalan tol, di udara juga ada, tapi di kereta api yang nggak ada. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita bisa bahas lagi mungkin dari teman yang lain ya, yang bisa memberikan pengkayaan. Namun kita nggak mesti di maritime aja. Tadi udah disinggung darat. Saya yakin lah. Tadi Pak Budi udah mengatakan dari Bappenas, darat juga masalah. Masalahnya apa di darat? Saya curiga masalahnya masalah supir gitu ya. Bagaimana kita memanage supir? Apakah supir ini tidak boleh diatur oleh negara sehingga dia bebas bertransaksi dengan tuannya, sehingga anak-anak muda yang lagi jajan di trotoar tiba-tiba siang bolong bisa diseruduk sama trailer. Ini kan sesuatu yang sangat nggak bisa kita bayangin ya. Adik-adik anak-anak kita lagi jajan di trotoar diseruduk oleh trailer karena mungkin supirnya udah ngantuk, ngejar setoran dan lain-lain. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat terlupakan barangkali ya, dari dulu kita mencoba roro, mencoba apa lagi, susah sekali. Paling sebulan jalan, sebulan lagi bubar gitu. Karena ada budaya di angkutan tracking ini secara model bisnis itu yang terlalu seperti itu, dilepas gitu, tidak diintervensi oleh negara. Silakan, siapa yang mau ya boleh raise hand, boleh langsung aja, monggo. Kalau aku bicara keberatan. Boleh, bagus. Silakan Pak Arnold. Pak Arnold, kenalin dirinya Pak Arnold. Ya, saya Arnold, sama-sama dengan Prof. Harun di Masyarakat Infrastruktur Indonesia, juga di Housing Urban Development. Barusan sebelum ini waktu Prof. Harun kirim saya berita, saya baru selesai dengan ada sesi dengan Dewan Energi Nasional. Ya, intinya ya samalah dengan bulatnya seperti ini. Kita nggak pernah memetakan bagaimana akan terjadi pada energi kita, hanya heboh dengan tema-tema green. Anyway, saya latar belakangnya kental dengan infrastruktur saya lihat sebagai motor ekonomi. Saya penganut teori indigenous growth oleh Paul Romer. Itu pengantarnya.
Nah, yang saya mau bilang, tadi saya langsung akan counter dari Pak Budi tentang infrastruktur ini, bukan Pak Budi, pada Pak Budi Siswanto. Pak Budi kalau mengharapkan pendekatan jadi dulu, simpul-simpulnya baru kita bangun transportasi, then we are late. Poinnya adalah, pada saat Franklin Delano Roosevelt dan Adolf Hitler bangun koneksi jalan, kagak ada kontennya sama sekali. Artinya, FDR yang terkenal pada tahun awal 30-an itu membangun interstate highway maupun Adolf Hitler yang mengembangkan yang kemudian kita kenal sebagai apa tuh namanya tuh autobahn, punya belief bahwa kalau itu sudah ada akan muncul, atau dalam infrastruktur kita sering dengar ship promote the trade. Nah, yang saya mau bilang ke teman-teman yang lagi belajar, itu yang harusnya menjadi pemikiran kita, ya. Tapi saya nggak wajibkan. Yang kedua, tadi soal IT. Background saya kental dengan IT. Pada saat sebelum Uber muncul, manakan terpikir kita apa yang terjadi dengan Opang itu, ojek pangkalan. Tetapi siapa yang sekarang tidak kenal dengan ojol? Nah, kenapa Opang dan ojol itu muncul? Kita semua tahu karena kemudian itu menjadi profesi yang menjanjikan dan sebagainya itu. Tetapi sebenarnya itu didorong oleh IT solution yang dikembangkan oleh IT people, yang kemudian menghadirkan dengan aplikasi dan segala macamnya itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke situ, maka pola pengembangannya itu mesti inline dengan IT enabler. Dan kalau kita lebih jauh lagi, ini Prof. Harun paling suka ngusung itu, MaaS, Mobility as a Service. Tapi udahlah, saya nggak mau bicara itu. Tetapi bahwa itu semua yang tadi disebut-sebut big data, itu menjadi bagian dalam menyusun hal-hal yang berkaitan dengan, tadi ada yang bilang tuh, big data atau segala macam itu. Oke lah, tetapi itu harus menjadi considerance. Kalau tadi disebut-sebut akan meningkatkan indeks LPI, itu semua akan menjadi ukuran berapa lama faktor layan dan sebagainya. Saya nggak mau bicara ke detail itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gini ya, teman-teman yang mahasiswa tadi sudah disebut, how the future looks like. Kebetulan karena ini saya menyangkut ekonomi, ya. Kita ini kan bicara ke 100 tahun itu kan bicara MIT, bukan Institute of Technology, tapi Middle Income Trap. Apakah kita senang ngendon di bawah 12.500 per kapita atau kita mau keluar? Kalau kita mau keluar, itu jalannya cuma satu, infrastruktur harus beres. Kalau infrastruktur harus beres, maka kuncinya adalah penyediaan supaya perekonomian. Itu saya nggak mau bicara lah, terlalu panjang. Nah, kalau kita bisa gambarkan bahwa pada tahun, ada yang bilang 2045 atau ada yang 2050, kita bisa petakan itu sehingga dari sini kita bisa bikin trackpad-nya. Kalau Anda mulai dari sini, dari current menuju ke future, you go nowhere. Artinya apa? Begitu berubah dikit, robah. Tetapi kalau kita stick on a sustainable foresight kita bahwa Indonesia 2045 itu dengan pendapatan sekitar 13 sampai 14 ribu per kapita, maka itu pemetaannya akan mendorong kita bagaimana kita harus mencapai, saya pengaruh juga Blue Economy, maritime ini kemudian berkembang. Nah, di dalamnya tadi disebut-sebut eksplorasi bawah laut dan sebagainya, fishery dan sebagainya juga. Tadi saya nggak lihat ya di situ ada energi. Yang saya mau bilang itu yang ramah lingkungan itu bukan green energy, blue energy, ocean based energy. Udah, nanti lain kali aja tuh. Nah, yang saya mau bilang, gambarlah dulu yang seperti apa tahun depan, tahun mau 2045 kayak 2050 terserah. Tetapi dari situ baru kita backward. Jangan dari sini kita forward. Anda akan kehilangan trackpad-nya. Kenapa saya tarik backward? Dengan backward itu maka kita bisa perkirakan seperti apa trackpad-nya itu menuju ke 2050. Model pendekatan ini dikenal sebagai foresight and scenario. Nah, saya cukup dulu Pak Prof. Harun. Oke. Karena kebanyakan ngomong nanti yang lain bingung. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Arnold ini maunya supply push ya, terus ya. Larinya mau maraton apa lari sprint lagi?
Nah, atau itu slow? atur-atur lah. Dengan Atur-atur aja. hutang dan lain-lain. Nah, ini kan juga pertanyaan. Kita ada anak muda nih hadir. Anak muda ini sekarang malah bermukim di luar Indonesia ya. Kebetulan lagi liburan. Liburannya dekat-dekat Singapura. Tapi ini belum balas nih chatting saya nih. Mas Adit. Mas Adit punya pengalaman juga nih ya, perencanaan beberapa negara. Barangkali bisa sharing juga ya. Adit Siap, Prof. ya. Siap, Prof. Silakan Sorry, dong. Prof. Ayo dong, mumpung ada teman-teman nih, partner. Ya. Terima kasih Prof. Harun undangannya tadi pagi. Alhamdulillah ya akhirnya bisa luangin waktu, dan alhamdulillah di sini juga ada beberapa teman dosen juga. Kebetulan saya juga dosen di ITL Trisakti juga, Prof. Jadi ada senior dosen di ITL. Selamat sore Bapak-bapak. Dan juga ini sebenarnya ada beberapa topik yang menarik. Tadi saya ada catatan sedikit tentang road maritime ya. Jadi memang kalau saya sendiri sebenarnya lebih fokusnya adalah mengenai kebijakan itu, bagaimana kalau misalkan tadi apalagi konsepnya green shipping, green funding, dan green energy gitu ya. Ini sebenarnya saya sih lebih tertariknya bagaimana ini dilihat dari sisi cost benefit-nya sih, Prof. Dari sisi cost benefit analisisnya itu, karena bagaimanapun kita menerapkan green energy itu ada suatu CO2 reduction atau perbaikan ekosistem kelautan, di mana di situ ada beberapa dampak ekonomi ya ke depannya yang bisa harusnya kita dapatkan benefitnya gitu. Nah, ini sebenarnya menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana sih cost benefitnya kalau di kelautan gitu ya. Karena kalau kita kan di dunia transport modeling itu sudah cukup clear ya. Template cost benefit analysis kita bisa dapat dari travel time cost dan lain-lain, travel time saving gitu ya. Tapi kalau untuk dari sisi kelautan, cost benefit ini terapkan green technologies dan juga dampaknya ke maritime environment, sehingga dari sisi ekonomi benefit itu akan seperti apa. Nah, ini sangat menarik sih untuk dikaji, apalagi terutama di sini ada poin pentingnya green funding gitu ya, Prof ya. Nah, ini poinnya entry dari mana nih green fundingnya ini? Jadi kalau Indonesia misalkan menerapkan, apalagi kita maritime sangat luas, lalu kita terapkan green energy tersebut, nah kita bisa klaim benefitnya itu, poinnya itu dari mana? Apakah dari Kementerian Lingkungan kah, atau itu fundingnya itu sifatnya dari mana? Saya kurang paham gitu ya. Tapi maksudnya apakah itu nanti dari Kementerian Lingkungan bisa ngeklaim ke, saya kurang paham juga sih kalau untuk maritime, karena saya bukan di bidang maritime, tapi ini salah satu yang tadi saya lihat sih, Prof. Ini menarik untuk lebih dikaji lebih dalam, karena ini menjadi point entry-nya juga pemerintah membuat kebijakan gitu ya. Jangan sampai kebijakan itu dibuat sporadis. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Karena kita juga melihat dari sisi transportasi darat, wah ini lagi rame nih bus listrik gitu ya. Bus listrik, tapi kita tidak pernah melihat sebenarnya cost benefit-nya bus listrik itu seperti apa sih? Health benefit-nya apa? Dari CO2 reduction kah, atau dari apapun itu. Sama juga dengan jalur sepeda gitu ya. Jalur sepeda kan kemarin juga sempat hot. Dan cost benefit-nya bagaimana nih, juga dari sisi travel demand-nya seperti apa. Hal-hal itu kan itu kurang lebih deep dive ya, untuk lebih tahu gitu, sehingga terkadang itu hanya kita korban tren aja jadinya, Prof. Nah, ini yang saya lihat bahwa memang paradigmanya harus sedikit dirubah, apalagi kalau misalnya menyangkut adopting new technology gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara green energy, oke, green energy, tapi apa nih cost benefit-nya, dan bagaimana caranya kita ngeklaim benefit tersebut, sehingga ini bisa menjadi suatu new resource ya, untuk pendapatan dan lain-lain. Kurang lebih itu sih, Prof. Ya, memang transfer knowledge ya, and policy transfer, satu topik yang nggak habis-habisnya, termasuk juga dengan contoh negara tetangga yang paling dekat ya. Walaupun di luar itu dia memang sangat kecil size-nya, tapi kebijakan urban transport misalnya sangat udah advance ya di Singapura. Kita juga kurang bisa berkaca atau juga menarik semacam pelajaran apa yang bisa kita percepat untuk misalnya praktek di Jabodetabek. Misalnya contohnya ERP saja ya, ERP. Jadi ini kenapa bertele-tele penerapannya, ada apa, kenapa nggak sekalian ditarik jadi program strategis nasional, karena ini bisa menjadi contoh untuk semua kota nantinya kalau memang semakin crowded ya kota-kota itu, dan Singapura udah melakukan ini cukup lama ya.
Monggo, siapa lagi nih? Pak Jilal? Pak Jilal? Ya, makasih Prof. Ya. Selamat sore. Monggo ya. Selamat sore Bapak-bapak semua. Ada Ibu juga ya, Bapak Ibu sekalian. Saya menyimak dari tadi, jadi ada satu hal yang mungkin kita lupa ketika kita membicarakan hal-hal besar seperti dunia kemaritiman ini ya. Pak Jilal, intro dikit background. Oke. Ya, biar teman-teman tahu. Saya Jilal Mardani, adik kelas jauh dari Pak Harun, saya angkatan 82 dari Planologi ITB. Hari ini tadi ada katanya apa namanya tuh personal consultant ya, kurang lebih sama lah. Jadi kata lain daripada pengangguran gitu ya. Tapi saya salah satu yang apa namanya yang sekarang sedang saya kembangkan itu adalah tentang konsep neraca ruang. Nanti kapan-kapan kalau berkenan kita bisa ngobrol, atas kebaikan Prof Harun mungkin bisa diadakan satu acara khusus gitu ya. Dalam kurang lebih 5-6 tahun belakangan saya memang mencermati tentang otonomi daerah, ya, otonomi daerah yang secara garis besar saya bisa katakan bahwa kita semakin mundur dalam hal keotonomian daerah, gitu ya. Nah, otonomi daerah mundur atau tidaknya itu kan harus ada indikator. Jadi indikator yang saya gunakan itu adalah otonomi fiskal. Jadi seberapa otonom fiskal daripada daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Hanya beberapa daerah yang memiliki tingkat keotonomian yang cukup baik, di antaranya DKI Jakarta dan Kabupaten Ubud. Provinsi Kalimantan Timur juga salah satu yang termasuk. Tapi supaya terkait dengan apa yang dibahas hari ini, tadi ada disebut bahwa tol laut sendiri diakui oleh Jokowi gagal. Itu kalau nggak salah Prof Harun tadi yang menyampaikan seperti itu ya. Nah, kita sering bersikap impulsif, lalu membuat sebuah rencana atau sebuah gagasan yang impulsif itu direncanakan, gitu ya. Bukan kepada sebuah tujuan yang ingin dicapai, sehingga kita perlu menyusun rencananya. Ya, bahwa rencana itu kemudian tidak mencapai atau mencapai, itu kan masalah akuntabilitas. Ya, berapa yang sudah kita lakukan terhadap sesuatu yang kita inginkan itu, lalu ternyata gagal. Dan kalau misalnya seperti itu, kita bisa belajar kembali untuk memperbaikinya. Nah, saya kira di sini letak persoalan yang paling besar di tengah kita hari ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu mencermati atau tidak. Saya memberikan beberapa indikasi saja. Contoh paling gampang adalah biaya pegawai. Ya. Biaya pegawai pemerintah pusat itu setiap tahun tuh naik terhadap jumlah pendapatan, gitu ya. Terakhir tahun 2021 kemarin itu hampir 20% sudah. Dari sebelumnya kurang lebih 12%-an lah tahun 2004. Nah, belanja pegawai mungkin Pak. Belanja pegawai, ya sorry, belanja pegawai, betul belanja pegawai Pak. Nah, belanja pegawai itu logikanya begini. Dalam bisnis ya, kalau kita korelasikan dengan bisnis ya. Dalam bisnis, kalau belanja pegawainya semakin tahun semakin besar, artinya bisnis itu tidak sehat. Ya kan? Nah, kita bicara soal port dan sebagainya, tentunya hubungannya adalah untuk peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi pasti nanti terukur dari jumlah pendapatan yang kita peroleh. Pendapatan itu pajak terutama, 80% itu adalah pajak. Pajak itu dari bisnis dan juga dari orang pribadi. Ya, ini komponen pajak utama selain PPN tentunya. Nah, ini artinya mengindikasikan
organisasi yang ngurusin ini tidak efektif, tidak efisien, gitu loh. Dan sementara kita terus saja berputar-putar dengan ide-ide yang dalam tanda petik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maksud saya ini harus dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu apa, gitu loh. Salah satu yang sedang saya tekuni dan kembangkan hari ini, yang saya sebut dengan neraca ruang itu adalah untuk menghidupkan atau mengembangkan sebuah tata cara sehingga bisa memperhitungkan akuntabilitas daripada setiap langkah, setiap tindakan. Nah, pajak itu sejatinya itu adalah milik masyarakat, ya. Dan pemerintah itu ada salah satunya juga untuk melayani masyarakat, termasuk melayani masyarakat supaya dia bisa berusaha, ya, supaya dia bisa terlayani dengan baik dan sebagainya. Nah, sekarang kita belum memiliki sebuah tata cara untuk mengetahui dari pajak yang saya bayarkan, ya, apakah sudah memenuhi untuk pemerintah kelola untuk melayani saya. Ya. Saya yakin kita semua nggak tahu. Ya. Saya karena saya ngitung-ngitung, saya tahu karena saya pribadi gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kita lakukan, berarti kita juga bisa mempertanyakan akuntabilitas daripada kelebihan yang kita bayar, gitu loh. Ya, termasuk juga mempertanyakan berapa subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah terhadap mereka-mereka yang sebetulnya katakanlah sumbangannya belum balance dengan ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kembali ke sini, saya kira poin utama kita itu adalah apapun sebaiknya goal settingnya harus jelas dulu. Katakanlah kembali kepada contoh tadi soal tol laut, gitu ya. Sebetulnya goal settingnya apa sih? Gitu. Kan tujuannya adalah dulu satu untuk mengurangi biaya logistik sehingga disparitas harga antar daerah itu tidak terjadi gap yang cukup besar dan sebagainya. Lalu yang kedua bisa menumbuhkan bla 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 lah segala macam lah gitu. Kalau itu memang goal settingnya, strategi ini salah ya diganti dengan strategi lain supaya itu tetap dicapai gitu loh. Bukan lalu ditinggalkan begitu saja. Nah, ini yang sering terjadi termasuk juga dalam pengembangan yang lain. Contoh kasus adalah jalan tol. Ya. Tol katanya untuk logistik dan sebagainya. Yang terjadi bukan demikian. Kalau menurut pencermatan saya gitu ya. Di awal-awal, jadi periode yang sebelumnya saya sempat ketemu sama Mas Budi Karya ya, Menteri Perhubungannya. Saya bilang yang paling perlu tuh adalah Anda memiliki sebuah perencanaan transportasi logistik, ya, sehingga semuanya itu jangan dibebankan kepada jalan raya, misalnya seperti itu. Nah, yang waktu itu dia bilang belum ada, saya nggak tahu sekarang ya, dia bilang ya belum ada. Poin saya adalah kenapa semuanya harus ditimbangkan kepada jalan raya yang pada akhirnya yang disubsidi oleh orang lain secara terselubung, artinya pengguna pribadi dan sebagainya. Nah, kembali lagi Pak, di sini adalah goal settingnya. Goal settingnya itu apa sih terhadap sesuatu yang mau kita rencanakan? Nah, kalau kita kembalikan kepada goal settingnya adalah untuk kesejahteraan, untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, mengurangi kesenjangan dan sebagainya. Mau tidak mau, kita harus memiliki sebuah instrumen. Instrumennya itu apa? Ya saya kira yang karena saya mengembangkan itu, ya saya bilang itu adalah neraca ruang. Anda akan tahu dari neraca ruang itu berapa defisit yang sebetulnya yang terjadi antara satu titik dengan titik yang lain. Gitu ya. Gitu kira-kira mungkin sekedar anu aja Pak, unek-unek kali ya, atau sedikit insight aja gitu Prof. Terima kasih banyak. Iya, muaranya juga ke hulunya ya, governance waktu pengambilan kebijakan. Jadi kita mengerti case paling crowded itu pasti Pulau Jawa dan yang ke depan masih Pulau Jawa.
Dan kita mengerti semua BUMN berlomba-lomba mengembangkan masing-masing bandara, jalan tol, kereta api, bahkan mungkin pelabuhan. Yang notabene semuanya juga bagian daripada ditunjuk oleh pemerintah, penunjukan, dan BUMN sebagai komandannya di depan. Dan ternyata di tengah jalan ini akan ada saling jeruk makan jeruk lah, sebutlah seperti itu. Dan ini sedang terjadi dan portofolionya mestinya ada di Menek BUMN seharusnya. Tapi karena semuanya ingin berlari masing-masing kencang, kita dihadapkan dengan over sebagian barangkali oversupply atau step by step lah tadi prioritas misalnya jalan tol dan kereta api. Kita mengerti dari dulu tidak bisa dihambat membangun jalan. Ya, akibatnya kereta api mungkin mengalah dalam tanda petik kan begitu. Padahal yang kita bahas yang mau diangkut kan itu-itu saja, orang, barang. Nah, kenapa tidak bisa terpilih pilihan yang lebih green, yang lebih efektif, yang di textbook semuanya kita mengerti mana-mana itu kan untuk angkutan jarak jauh. Tapi itu tidak terjadi sehingga tadi ada externalities yang dibilang Pak Jiral ya. Externalities negatif yang begitu besar hingga sekarang, khususnya topik-topik tentang odol yang semakin lama semakin memang rasanya impossible mau diselesaikan dengan cara apapun karena dari hulunya itu nggak diamankan prioritas itu. Ya, dilepas saja. Betul. Silakan, ini udah ada yang mau ikutan ngobrol. Saya nggak tahu nih, nggak raise hand ya. Silakan, langsung aja. Saya Pak Harun. Silakan. Tambahan aja ya. Ini. Siapa nih? Kenalin diri dulu boleh? Oh, Mas Wayono masih. Oke. Silakan. Gini, minta waktu sedikit ya tambahan ini sedikit kebetulan saya tahu masalah ini ya. Jadi gini, ini kan masalah kebijakan juga, masalah tol laut ya. Jadi ini yang disebut tol laut di sini adalah yang tadi yang Pak yang sebelumnya bicara siapa Pak yang orang planologi itu? Jilal Pak. Disparitas yang benar Pak. Jadi sebetulnya yang dilaksanakan tol laut yang dimaksud adalah di sini apakah disebut gagal atau tidak itu sebenarnya ada yang bisa menyebut gagal, tapi ada juga yang menyebut berhasil. Kalau saya sebagai kebetulan saya adalah konsultannya tol laut ya, itu tidak gagal Pak. Kenapa? Karena memang yang dilayani oleh tol laut sekarang itu adalah daerah-daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang pangsa pasarnya untuk angkutan kemas yang ke sana itu hanya sekitar 5% dari keseluruhan pangsa pasar di seluruh Indonesia, Pak. Sekitar 5%. Karena apa? Kapal-kapalnya kecil, Pak, antara 100 sampai 200 TEUs. Kemudian dia base-nya itu ada di Surabaya. Dan dari mulai awal dicanangkan itu sampai sekarang itu sudah mencapai 30 rute, Pak. 30 rute ke seluruh Indonesia. 30 rute ya, tapi kan dia mencakup beberapa puluh pelabuhan. Nah, di situ saya anggap berhasil karena apa? Setidaknya itu sudah menolong masyarakat Indonesia yang di daerah terpencil. Itu sama dengan angkutan perintis, Pak. Dan hilang suaranya. Sampai kapanpun Indonesia itu akan ya. Suaranya masih ada ya? Ya, agak putus-putus. Mungkin kameranya dimatiin aja. Halo? Kameranya dimatiin, mungkin agak berat jaringan. Ya. Kamera. Ya. Nah, jadi secara disparitas harga itu mereka tertolong, Pak. Tetapi memang ada korban lain, misalnya ada beberapa BUMN yang terpaksa melakukan yang namanya rumah kita, dia berfungsi sebagai pengontrol harga di daerah dan sebagainya. Itu tetap jalan. Nah, oleh sebab itu, menurut saya kebijakan ini untuk negara Indonesia yang demikian luas itu tetap harus dilaksanakan sampai kapanpun karena kita terdiri dari 17.000 pulau. Jadi nggak mungkin bahwa negara kita itu semuanya terminal modern seperti GICT atau lapangan terbangnya modern. Itu tetap ada lapangan udara yang perintis. Angkutan pun juga sama. Angkutan laut yang angkutan laut perintis maupun yang
yang tol laut itu tetap ada. Jadi begitu Pak Harun, saya kira itu tetap ya. Halo? Ya, dengar masih ya. Kedengeran ya? Oke. Jadi gitu Pak, prinsipnya gini, secara point to point itu berhasil menurunkan harga karena angkutannya itu dapat subsidi. Tetapi dari pelabuhan ke hinterland itu memang ada kasus kadang-kadang. Karena barang itu jatuh ke tangan tengkulak kadang-kadang. Tapi secara umum dia cukup berhasil. Dan itu sebetulnya tidak terlalu membebani negara karena itu hanya membutuhkan APBN yang sudah rutin dikeluarkan oleh pemerintah, terutama yang angkutan perintis tadi. Kalau perintis itu malah justru sudah lebih dulu ya, sudah lebih dulu lama. Dan ini mestinya kebijakan ini tetap akan dilaksanakan Pak tentang tol laut itu. Nah, kalau ada yang bilang gagal ya ada juga, tapi secara umum kalau menurut saya tetap harus ada karena kita punya saudara yang di daerah terpencil yang harus tetap kita bantu. Saya kira itu Pak Harun. Mas. Ya. Intinya memang mengurangi ongkos karena banyak subsidi, tapi belum menjamin harga bisa ditekan untuk beberapa komoditi tergantung trade-nya ya. Trade-nya yang barangkali. Jadi kalau dua-duanya dikerjain oleh pengusaha yang sama, maka dia akan mendapatkan benefit double gitu kan. Karena pemerintah kurang sigap barangkali di sisi pasarnya. Nah, ini persoalannya. Ya. Jadi mungkin perlu saya mohon izin sedikit boleh, Prof? Boleh, silakan. Boleh share screen nggak ya? Boleh, udah kebuka nih, silakan kebuka aja. Ya, oke. Supaya kita mungkin gini, kalau tuh teknis kan kita perlu buka data yang tapi ini mungkin sekedar gambaran aja tentang inefisiensi daripada pengelolaan negara. Ini yang tadi saya sebut ya, perbandingan antara belanja pegawai dengan pendapatan nasional kita, gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di situ, yang garis khusus itu, garis orange itu adalah persentase daripada belanja pegawainya terhadap pendapatan nasional. Nah, kalau cuman ini mungkin satu hal gitu ya. Kita lihat lagi yang kedua, perbandingan kedua. Ini adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja pegawai di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ belanja pegawainya 2,5 kali daripada dia punya PAD, gitu kan? Nah, artinya yang namanya PAD ya Pak Jilal ya. PAD Pak, PAD tidak Pak. termasuk DAU segala itu ya? Tidak termasuk. PAD itu kurang lebihnya sekitar 20% daripada total income. Jadi 80% itu adalah DAU, DAK, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan di sini ya, kalau misalnya saya nih jadi kepala daerah, saya tuh nggak pusing-pusing amat mikirin berapa pendapatan saya, itu nanti di store sama pusat gitu loh. Jadi saya tidak mikirin bagaimana how to serve my people di daerah itu, gitu ya. Nah sekarang kita lihat lebih mengerucut sedikit. Ini adalah realisasi pendapatan dan kota kabupaten di Kalimantan Timur, gitu ya. Kita bandingkan dengan belanja pegawainya. Nah ini pendapatan total Pak, termasuk DAU, DAK. Tapi kebetulan kalau di Kalimantan Timur ini bagi hasilnya cukup besar. Yang saya sebut dengan sebagai otonomi fiskal itu adalah PAD ditambah bagi hasil yang karena kekayaannya dia. Gitu ya. Bagi hasil itu ada dua, satu dari pusat, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, lalu dari kalau di daerah kota kabupaten berarti dari provinsi. Provinsi itu umumnya adalah pajak kendaraan. Bapak Ibu bisa lihat di sini belanja pegawainya setengah daripada income-nya. Jadi yang kembali ke masyarakat itu setengah, gitu loh kira-kira, ya. Kurang lebihnya ya. Sumbu kiri itu adalah belanja pegawainya, sebelah kanan itu adalah pendapatannya. Ini seluruh Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita menukik lagi lebih jauh yang disebut dengan Samarinda, gitu ya, ibu kotanya. Nah, ini adalah pendapatan Samarinda dibandingkan dengan
otonomi fiskalnya Samarinda artinya minus DAU DAK gitu ya, dibandingkan dengan belanja pegawainya. Sama-sama dengan skalanya 1.800 1.800. Jadi kurang lebih otonomi fiskalnya itu adalah untuk bayar gaji pegawai semua gitu loh Pak. Nah ini kalau mau dilihat otonomi fiskalnya itu terdiri apa aja ini kira-kira Pak. Jadi yang paling bawah itu adalah PAD-nya dan seterusnya ke atas gitu ya. Ada bagi hasil provinsi dan seterusnya. Nah poin saya ini adalah begini. Kalau ini tidak ada upaya untuk memperbaiki gitu ya. Ini seperti apa? Kita digerogoti oleh seluruh Indonesia gitu loh. Yang macet tuh nanti yang dari pusat. Karena pada satu titik tertentu, ya ibaratnya ginilah, Prof. Saya sudah biasa hidup dengan 1 juta rupiah. Dan selama ini 500.000-nya Prof. Harun yang ngasih gitu loh. Jadi ada nggak ada, saya nggak peduli. Besok naik 1.200.000, saya akan tetap minta sama Prof 600.000. Nah, lalu semua perencanaan itu untuk apa? Konteksnya dengan si masing-masing daerah itu. Kalau tadi dibilang soal tol laut berhasil secara tarif, oke, fine. Tapi kan yang kita bicarakan adalah hinterland, ya. Karena tujuan itu adalah untuk hinterland, gitu, bukan untuk segelintir orang. Nah, ini yang sering luput karena goal settingnya nggak jelas. Goal settingnya itu adain aja dulu pelabuhan. Adain aja dulu pengalihan industri yang dari Papua ke daerah industri yang di Jawa Timur itu. Misalnya itu salah satu contoh menarik juga gitu ya. Sudah happy itu Gresik. Karena dia pikir, wah saya bisa proyeksikan dapat PAD tahun depan sekian ratus miliar. Gitu kan, karena ada BPHTB dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena itu di tangan kiri kanan tadi, terus dikeluarkan sebuah kebijakan sewa. Begitu sewa nggak dapat BPHTB dia. Nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini nih yang mesti kita lihat Pak ya, behind the scene-nya itu loh yang mesti kita lihat. Gitu Prof. Oke. Terima kasih banyak. Ya, tapi pertanyaan berikutnya Pak Jilal, di samping ini problem adalah mengekstensifikasi kan, di samping juga menginternalisasi istilahnya fiskal ini, yang sampai sekarang juga ya kurang bisa juga kita tarik itu sumber-sumber, malah kecenderungannya menurun kan gitu, sejak COVID apalagi. Jadi creative financing tadi untuk ngisi capex Pemda-Pemda termasuk pusat itu memang sangat minim kalau dari gambaran tadi, dan bahasa creative financing ini udah bolak-balik kita bahas untuk infrastruktur. Ya. Tapi belum ada pecah telurnya ataupun berani melit untuk melakukan seperti misalnya dana preservasi jalan, land value captured, apalagi di urban kan, bahkan membangun sarana umum seperti MRT mau tahap 2, tahap 3, kita belum berani untuk mencoba menguji coba konsep-konsep value captured itu. Padahal bisa disandingkan segera karena itu cost center semua, public funding yang perlu juga diminimize subsidinya, operasinya udah juga disubsidi. Jakarta udah merasakan nggak cukup juga fiskalnya untuk terus-terus mensubsidi operasi maupun apalagi menambah jaringan-jaringan rel dan lain-lain. Baru ya. Ingin mengajak swasta juga belum ada yang dalam petik lah, belum ada pecah telur ya. Belum ada pecah telur, kecuali ya kereta api cepat memang ya. Disebut dengan business to business ya, sesuatu banget yang tentunya juga sekarang lagi banyak katakan ya debat lah seputar itu ya, tentang kereta api cepat dan masa depannya. Kita nggak banyak waktu lagi nih, mungkin silakan mau resign, kalau nggak ada ya kita berikan ke teman-teman dan adik-adik tadi ya. Oktaviani dan saya tambah sedikit Prof, maaf. Jadi kaitannya kepada pertanyaan Prof yang terakhir. Sebetulnya instrumennya kita sudah punya, itu yang namanya Kepres 3 2021 ya, Prof. Jadi itu adalah Kepres itu dikhususkan untuk upaya meningkatkan PAD gitu ya, terutama dari sektor digitalisasi. Nah,
sebetulnya itu pintu masuk yang sangat-sangat baik menurut saya, tetapi justru tidak tidak terdiseminasi mungkin ya, sehingga tidak bergerak itu. Daerah itu tidak bergerak. Itu sama dengan kebijakan penghapusan eselon 4 atau 3-4 di pusat, ganti Jafung gitu ya. Jadi diseminasinya itu tidak boleh dibilang tidak sempurna gitu, sehingga yang terjadi justru adalah high cost, jadi menaikkan. Nah, kembali lagi Prof, sebetulnya secara judul gitu kita sering sudah melompat, tapi ini cuman yang dapat Harun gitu loh, yang bawah-bawahnya nggak tahu. Nah, ini kan problem dalam hal manajemen. Nah, ini berarti harus ada jalan lagi nih supaya manajemennya melakukan adaptasi, mengubah diri gitu kan. Karena tidak ada sebuah cambuk, tidak ada sebuah stick and carrot, sehingga manajemennya mau beradaptasi terhadap rencana-rencana perubahan yang diberikan. Sorry, ini tambahan sedikit karena terkait dengan tadi pertanyaan Prof. Harun soal MRT dan sebagainya ya. Gitu kira-kira Prof. Terima kasih. Ya. Baik, boleh nih kalau enggak kita kembalikan ke teman-teman kita, adik-adik kita. Kalau ada yang mau disampaikan, saya lihat, mangga, siapa nih, silakan. Raffi, Prof. Mas Raffi, silakan Mas Raffi, ayo dong. Siap. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini semuanya senior saya dan suhu saya semua nih. Saya kebetulan dari udara, transportasi udara. Ya. Ingin sharing ke, nggak boleh adik-adik ya, teman-teman ya Prof ya. Ya. Umur kita sama, sebetulnya yang membedakan uban aja ya Pak Jilal ya. Sama rambut. Nah, sama rambut. Saya anggotanya Prof. Harun di Infrastructure Partnership Knowledge Center. Wah, ini WHG yang seru ya Pak. Ini semua pelakunya dari sini semua ternyata. Sharing aja ini bagus. Saya lihat teman-teman membuat roadmap. Ya. Wah, 2045. Nah, sebetulnya roadmap-nya udah banyak dibuat nih. Jadi saya melihat fenomenanya sekarang gini, Prof. Proyek dibuat, setelah itu bikin kebijakan untuk payung hukumnya. Mohon maaf kita belak-belakan aja gitu. Bikin kebijakan payung hukum, payung hukum, akhirnya sekarang berantakan gitu loh. Yang mau dipayungin siapa, yang mau dilindungi siapa gitu ya. Ini saya rasa sejalan dengan rencana pemerintah hari ini yang sedang menyusun rencana undang-undang sistem transportasi nasional. Nah, ini roadmap maritimnya bisa jadi bahan masukan nih. Jadi policy briefnya nih, Prof. Harun, dari teman-teman sekalian nih. Saya rasa kita semua udah kenal lah, ada cetak biru pengembangan sistem logistik nasional dari tahun 2012. Ada sistem transportasi nasional dari tahun 2025 gitu. Ada Perpres, ada Permenhub, ada undang-undangnya gitu. Saya rasa payungnya udah jelas. Saya setuju tadi Bapak, Ibu sekalian, Pak Jilal ya. Mau kemana dulu sih ini transportasi dibawa gitu. Mau kemana dibawa transportasi kita. Kan simple semua saya rasa. Bicara transportasi itu kan basic lagi ya Prof. Memindahkan atau mengantarkan orang dan barang dari tempat ke tempat yang lain dengan selamat, aman, nyaman, sekarang tambah lagi murah, efisiensi, gitu. Affordable, ya. Itu aja sebetulnya gitu loh. Nah, cuma kita lihat, saya di udara kebetulan nih, kemarin baru alumni juga dari Bandara Internasional Jawa Barat ya, dari Kertajati, pernah alumni juga di Angkasa Pura II. Transportasi itu kan tidak terlepas dari prasarana dan sarana. Tadi dari paparan teman-teman saya lihat juga, jangan dipisah-pisah gitu loh. Nah, ini bandaranya sendiri, airline-nya sendiri, masing-masing direksinya punya gengsi gitu. Lalu tadi otonomi daerahnya ya Pak Jilal, mau bupatinya semua bupati punya bandara, terus mau jadi embarkasi haji gitu. Bandaranya buat mau ngalahin Canggih gitu. Mau bangun pelabuhan atau bandara secanggih apapun, secantik apapun, tidak akan automatically mengundang airline atau kapal laut berbondong-bondong datang ke pelabuhan itu.
Wah, Kertajati Ya. di bawah segitu bagus, airline-nya tetap aja nanya, penumpangnya ada RAF, kargonya ada nggak RAF gitu. Kalau enggak, who care mau bandaranya pakai teknologi tinggi gitu. Buat dia yang penting demand-nya ada itu. Nah, saya rasa ini tolong dimasukkan ke kajian teman-teman. Keterlibatan tadi ya, daerah dan pusat, otonomi daerahnya gitu. Kalau mau bangun bandara, ya pikirin juga logistiknya. Pikirin juga aksesibilitasnya menuju ke bandara dan pelabuhan. Pikirin juga tadi sistem supply chain manajemennya gitu. Jangan cuma naruh bandara di tengah-tengah itu sawah di Kertajati, resmiin setelah itu selesai. Nggak ada yang mengintegrasikan satu sama lain. Dan menurut saya ini digitalisasi dari Pak Arnold setuju, itu yang utama gitu. Jadi prinsip transportasinya dikembaliin dulu, memindahkan orang dan barang di tempat yang lain gitu. Nah, Pak Nadiem ngelihat orang Indonesia males gitu ya. Pangkalan ojek udah ada di sebelah rumahnya masih manggil-manggil tuh, ojek. Nah, akhirnya bagaimana caranya ojeknya nyamperin penumpangnya, dibuat aplikasi, selesai. Selesai, itu aja gitu loh. Jadi prinsipnya ojol ya, atau Gojek atau Grab atau apa ya, mengantarkan orang barang dari tempat ke tempat yang lain selamat, aman, nyaman, murah, efisiensi. Yuk kita kembaliin ke situ yuk. Kalau bandara udah deh, airline-nya kemana, bandaranya kemana, Pemda-nya kemana, Pemprov-nya kemana gitu. Nggak bisa seperti ini. Yuk kita kembalikan prinsip dasar transportasi. Masukan dari saya itu, Prof. Terima kasih. Thank you, Pak Raffi. Jadi kita transformasi digital memang udah di depan mata dan gagap juga nih menghadapi Golkar dan Ojo. Udah tahun ketiga. Ini Pak Rian nih, terlambat masuk ya. Ini justru orang public policy ya. Kita udah di ujung ini sebelum kembali ke teman-teman adik-adik menutup. Spesial deh. Ini Pak Arnold ntar dulu deh, Pak Rian nih. Pak Rian Nugroho, mungkin cepat kenal, cepat bisa komen, adik-adik dan teman-teman nunggu nih komennya. Mungkin udah keluar kepala nih urusan public policy ya, khususnya di transportasi. Siap. Silakan Mas. Ya. Siap. Prof, mohon izin Prof, baru selesai meetingnya. Oke, ya. Oke, izin sedikit menambahkan barangkali kalau keliru nanti mohon dikoreksi. Ya. Jadi seringkali kita melihat transportasi sebagai sebuah isu teknis atau teknikal, yang ini barangkali perlu kita perkuat lagi. Jadi sebenarnya teorinya adalah teori long tail policy. Jadi transportasi itu ada di depan, tapi long tail-nya panjang ke depan. Karena dia berhubungan dengan yang namanya itu ekonomi logistik efisiensi, sampai yang namanya humanisasi. Dengan demikian, saran kita adalah mohon nanti berkenan melihat yang namanya public policy untuk mohon berkenan melihat transportasi sebagai public policy di mana dia menjadi kaya, tapi jangan public policy menjadi leadingnya tetap yang namanya technical, artinya itu public infrastructure-nya. Nah, yang di belakang ikut nanti. Dengan demikian, paling tidak ada 5 dimensi yang berjalan di belakangnya transportasi sebagai long tail-nya adalah 1, berhubungan dengan ekonomi berarti efisiensi logistik. Nah, dia membuat namanya adalah apakah nilai ekonomi menjadi berbiaya tinggi atau rendah. Kedua, berhubungan dengan yang namanya itu adalah kalau saya melihat bagaimana persepsi ini sifatnya sosiologis ya, bagaimana persepsi antar wilayah sehingga dia terkoneksi. Apa perlu perspektif ini agar satu tempat dengan satu tempat lain itu merasa bahwa mereka tidak saling terpisahkan. Persepsi ini menciptakan sebuah pemahaman baru yang menciptakan ruang-ruang bagi inovasi baru, kolaborasi. Memang ada namanya digital, tapi human being still analog person gitu loh. Yang ketiga berkenaan dengan namanya humanisasi. Jadi kita berpikir apakah transportasi publik ini betul-betul memanusiakan manusia apa tidak atau gagal. Nah, contohnya untuk yang di Jakarta itu ada namanya jalan tol, itu tujuannya adalah ekonomisasi bukan humanisasi. Di kawasan-kawasan tertentu itu jalan seperti di daerah arteri Simatupang itu, jalan tolnya lebih gede ketimbang jalan publiknya. Jadi itu sebenarnya bukan humanisasi, tapi menyiksa agar orang masuk ke situ. Jadi ini ditunggangi. Nah, ketika tadi adalah humanisasi, yang keempat adalah berhubungan dengan ini
apa yang saya sebut sebagai apa ya, kalau dilihatlah sebagai apa ya, ekosistem perkotaan dan lingkungannya. Jadi bagaimana apa namanya itu agar yang namanya transportasi itu juga menghela efisiensi udara kota dan sekitarnya agar tidak terjadi apa ya emisi yang berlebihan. Ini agak advance dan sangat memerlukan bantuan teman-teman dari teknik lingkungan. Yang terakhir adalah transportasi, whatever kebijakan atau arah ke depan itu memberikan sebuah harapan baru kemana perginya kita gitu. Nah, 5 hal ini barangkali menjadi penguat kita dan ini memberikan bukti. Itu belum long tail ke belakang ya. Dengan demikian saran kami adalah kalau boleh melihat yang namanya transportasi as a policy, it's becoming a long tail policy. Jadi kebijakan yang punya ekor panjang ke belakang. Dengan demikian yang namanya kebijakan dibuat dengan model begini. Memikirnya adalah ntar bagaimana ya gitu. Jadi bahasa Jakartanya ntar bagaimana ya gitu kan. Bukan bagaimana ntar deh, bukan gitu. Jadi thinking ahead and thinking beyond sehingga kita membuat perspektif yang membuat kita berpikir agak jauh ke masa depan dan ini membuat sesuatu yang barangkali bukan cuma menarik, interesting tapi juga menjadi apa ya challenging dan ini mudah-mudahan membuat ruang-ruang baru bagi pengembangan keilmuan transportasi. Izin Prof, itu yang boleh saya tambahkan. Kalau ada yang kurang atau keliru mohon maaf Prof. Gitu, Prof. Monggo, makasih Mas Rian. Kita di penghujung nih, saya senang sekali teman-teman para senior juga bisa memberikan perspektif ya untuk memperkaya tematik policy brief yang sedang digarap oleh adik-adik nih tentang maritime walaupun analogi dan apa namanya bisa diterapkan juga pengalamannya untuk di luar maritime. Mas Iqbal sama Mbak Okta, silakan. Kalau mau di close atau aku mau nitip boleh nggak? Oh silakan Nol. Apa Nol? Ya aku mau nitip. Mumpung ini ada biangnya namanya Harun Al-Rasyid Lubis, profesor pula. Dia suka membicarakan mobility. Tadi Rian bicara tentang orang itu ya mobility, bukan transportasi. Terminologi mobility ini tolong di-sharpen dalam konteks Indonesia dengan peradaban Indonesia, local citizen. Jadi jangan kita sekarang mobility service, tapi supaya kalau mau nanya, tanya itu loh yang ngomong itu Prof. Harun Lubis. Jadi titipan saya, tolong lihat masalah urban mobility. Terima kasih. Iya, memang gelombangnya orang nggak bicara lagi terminologi tadi. Sekarang yang dibahas adalah namanya service sustainability yang tidak mesti dimiliki tapi juga bisa di-sharing, electric, connected, bakal ke sana semua. Jadi MAAS diajarin. Ya, jadi itu memang teman-teman harus siap juga ini membuat startup untuk bisa menguji coba karena kalau enggak kita pakai startup dari luar aja nanti data-data kita keluar semua. Monggo silakan Mas Iqbal penutup. Ya. Baik. Semuanya, silakan. Harun, mungkin dari waktunya sudah mendekati maghrib ya Prof dan Bapak-Bapak sekalian. Dari yang tadi disampaikan, atas respon apa yang kami paparkan, sangat menambah wawasan bagi kami. Bisa kami diskusikan juga di ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Kedepannya mungkin harapannya apa yang menjadi masukan dan saran akan kami pelajaran ke depannya. Terima kasih atas kehadirannya. Izin untuk langsung menutup Pak Prof, boleh? Ya, mangga. Ya. Izin langsung tutup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan konsepnya yang lebih ini dalam 2-3 minggu, 4 minggu ada lagi, mungkin lebih menanggapnya lebih tajam lagi nih. Mudah-mudahan. Kau suka kaget-kaget kirim pemberitahuan. Iya. Oke, Mas. Terima kasih. Maghrib. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mas Budi, ada beberapa Budi, Mas Raffi, Pak Rian. Foto section dong nih, foto section nih Prof. Yo silakan Iqbal kalau mau di foto section silakan. Ya. Iqbal ya. Foto taking lagi. Ya. Silakan ya. Silakan Iqbal. Atau Arnold udah buka kacamata tuh Pak Arnold. Arnold udah mau wudhu dia, udah mau wudhu. Maka aja kau. Oh Iqbal, silakan di chat. Ya, satu. Ditutup.
Oke, boleh. Ya. Oh, kan ganteng-ganteng kan, keren-keren kan. Wah. Oke. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Niko, Assalamualaikum. waduh Mas Niko belum ngomong nih. Izin ya, Nanti lain kali. izin Prof, izin yang lain-lain. Thank you. Izin. Thank you, Pak Jilal. Menyusul bos. Terima kasih, Prof. Izin, Oke, Prof. oke. Betul. Sudah ya.